Halo sahabat-sahabat VTuber dan YouTuber dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Bagaimana kabar kalian semua? Saya percaya kita harus tetap semangat. Dan saya percaya bahwa Anda selalu dalam keadaan sehat, baik, dan sukses dalam apapun yang Anda kerjakan saat ini. Itu doa dan harapan saya buat teman-teman semua. Kali ini seperti biasa saya ada di tempat yang biasanya saya tempati untuk membuat vlog ya untuk teman-teman semua. Sempat pada komentar-komentar haters ya, sembarang dia ngomong ya, sembarang apa dia komentar, termasuk tempat saya yang biasanya vlog. Lucu juga, dia mengatakan bahwa ada yang berkomentar, kenapa tidak di tempat yang biasanya bang? Terus ada yang menjawab, tidak ada lagi untuk tidak ada, kurang lebih mengatakan bahwa tidak ada duit untuk disewakan. Nah, jadi tempat ini bukan disewa teman-teman ya, tetapi inilah tempat saya di mana hari-harinya saya beraktivitas. Perlu saya sampaikan juga kepada teman-teman semua ya. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video Anda mendapatkan notifikasinya teman-teman. Kalau Anda suka, kalau tidak, anggap saja sebagai satu hiburan ya, tidak ada paksaan. Nah, seperti pada thumbnail saya teman-teman, bahwa ada beberapa petinggi-petinggi ya di bangsa ini yang juga mendukung hadirnya VTube. Seperti Direktur Eksekutif LSM Jarak Bapak John Kelly ya, yang kemarin saya bahas. Kemudian juga ada Ketua BPI KPNPA ya. Kemudian juga ada Komandan Satuan Tugas Khusus FKBN Forum Kader Bela Negara, yaitu Bapak Elisawat Timena, yang juga memberikan dukungan kepada VTube, keberadaan VTube. Bahkan mereka mengatakan bahwa siap memperjuangkan dan mendampingi VTube untuk melakukan segala sesuatunya sehingga VTube kembali dibuka teman-teman, kembali ada dan dikerjakan oleh banyak orang, karena sangat banyak yang menanti kehadiran VTube teman-teman. Nah, jadi inilah sesuatu yang menggambarkan bahwa apa yang disampaikan oleh haters di luar sana tidak sesuai dengan fakta. Yang paling mereka kumandangkan adalah, yang mereka tidak suka adalah, khususnya kepada saya, mengatakan bahwa tidak berhentinya orang ini mengibuli para bebek-bebek dungu ya, membohongi, menipu. Nah, jadi itu sama artinya dengan yang disampaikan itu, mengatakan bahwa kita ini leader-leader menipu. Padahal selalu saya bilang bahwa coba tunjukkan kepada kami siapa yang merasa ditipu oleh perusahaan VTube. Kan ini kan hanya statement-statement yang tidak berdasar, yang memang itulah hobi mereka untuk menakut-nakuti dan juga menyampaikan hal-hal yang negatif kepada sesamanya. Saya sudah mengatakan kepada teman-teman semua bahwa kita hidup di bangsa ini punya pilihan apa yang kita ingin lakukan. Tetapi dari haters ini selalu ingin memaksa kehendak mereka untuk orang lain lakukan. Nah, itu yang mereka inginkan. Mereka mengatakan bahwa kita menipu, menyebar hoax. Buktinya, saya mau sampaikan ke Anda, kalau memang para leader menyebar hoax, kenapa bukan perizinan VTube yang kalian blok? Dan kenapa petinggi-petinggi lembaga juga mendukung hadirnya VTube? Artinya memang VTube, keberadaan VTube diharapkan oleh sebagian orang, banyak orang, bahkan sekarang 17 juta member. Memang ada yang kecewa, ada, tetapi kekecewaan mereka itu adalah kecewa karena tidak sabar menanti fase kedua ya. Jadi mereka seolah-olah kecewa. Tapi menurut saya ini adalah keputusan yang gegabah yang mereka ambil, karena toh pada saat VTube di launching bisa saja kembali dengan diam-diam, iya kan? Jadi mereka kecewa karena tidak sabar. Saya melihat ada beberapa akun yang kecewa karena
Dia mengatakan manajemen tidak memberikan informasi, minimal ada fotonya untuk penyerahan ke SWI, atau ya intinya ingin mengetahui semuanya lah. Ya, yang menurut saya ya tidak perlu, karena cukup informasinya kita dapatkan dari manajemen, bagaimana update terbaru yang dilakukan oleh manajemen. Artinya orang-orang ini tidak percaya dengan manajemen. Kalau saya sampai sekarang, apa yang disampaikan oleh manajemen saya percaya. Karena biasanya orang-orang yang sulit percaya dengan orang lain itu karena biasanya dirinya pelakunya, teman-teman, ya. Jadi saya pribadi percaya dengan apa yang disampaikan oleh manajemen. Tentunya tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh haters. Dan kemarin itu yang saya upload juga ya pada jam 12 ya, video saya kemarin. Itu informasi dari manajemen, teman-teman. Yang memberikan informasi yang benar bahwa VP kita masih bisa digunakan. Ya, tidak seperti yang disampaikan oleh pemberitaan-pemberitaan yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Manajemen memberikan informasi yang benar. Bisa digunakan untuk beriklan. Ya, artinya apa? VTube ini bisa berjalan kembali dengan beberapa petinggi-petinggi yang juga memberikan dukungan. Artinya apa? VTube belum selesai. Bahkan kedepannya VTube akan melakukan sesuatu yang luar biasa, inovasi-inovasi yang lebih dahsyat. Dan ini akan terjadi. Pertanyaan saya adalah, haters-haters ini yang membangun, yang menghina, yang mencemarkan nama perusahaan VTube selama ini, gimana? Ya, mau ditaruh di mana muka Anda semua? Iya kan? Anda bilang saat itu saya membahas karena masih ilegal. Oke lah, Anda mempermasalahkan ilegal. Tetapi kalau saya pribadi, dasarnya adalah ketika perusahaan mendapatkan izin NIB, artinya resmi dilindungi oleh perundang-undangan yang berlaku. Nah, kemudian kalau oke lah kalau mengesampingkan masalah ilegal, tetapi sistem yang Anda sampaikan, marketing plan yang Anda sampaikan yang tidak sesuai, itu kan karangan-karangan Anda sendiri. Lalu kalau berbicara masalah ilegal, Anda membagikan juga aplikasi yang tidak berizin, kemudian berkilah, ya, mempertahankan, oh tidak begini, memang ini, memang aplikasi ini begini. Ya sudahlah, intinya itu nggak usah panjang lebar, titik. Anda juga membagikan aplikasi yang tidak berizin. Entah itu Anda mutar-mutar kata-katanya, tapi saya kesimpulannya adalah tidak berizin aplikasi yang Anda bagikan saat itu. Iya kan? Lalu Anda bilang 4 hari atau 7 hari bisa clear perizinannya. Saya pingin lihat perizinan seperti apa yang 7 hari bisa diterbitkan dari snack itu. Ya, saya ingin lihat. Coba member-member ya atau haters-haters ini coba tunjukkan kepada saya. Sampai sekarang beberapa hari yang lalu saya pernah minta itu. Izin seperti apa yang bisa 4 atau 7 hari diurus selesai, dan apakah sudah dinormalisasi? Ya, masa iya dalam diumumkan 1 Maret kemudian belum sampai lewat 1 bulan langsung dinormalisasi? Nah, ini kan ada proses. Artinya sudahlah menurut saya. Kalau memang kita salah ya minta maaf saja. Itu intinya. Masa iya kalau memang harus dinyatakan ilegal dan dinormalisasi, ya minimal ada server juga di Indonesia dong. Iya kan? Ada server. Minimal juga harus 5 syarat yang dipenuhi, karena kan ada referral di sana juga. Nah, kalau kita VTube, ada itikat baik dari perusahaan, dari pendirinya. Bayangkan dengan upaya yang begitu keras untuk memboyong servernya ke Indonesia, untuk membawa servernya ke Indonesia. Itu adalah suatu itikat baik yang luar biasa. Artinya tidak lepas tanggung jawab. Bahkan semua apa yang diminta oleh pemerintah itu dipenuhi semuanya. Iya kan? Ini adalah perbandingan. Jadi teman-teman, kalau menurut saya, kita ini di bangsa Indonesia ini, saya selalu mengatakan bahwa kita hidup di bangsa ini dilindungi oleh undang-undang. Dan dasar negara kita adalah Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya apa? Kalau VTube ini harus memenuhi aturan-aturan yang berlaku,
Misalnya server ada di Indonesia dan beberapa syarat. Semua aplikasi yang berkaitan dengan itu, menurut saya harus server ada di Indonesia juga. Iya kan? Jadi kita harus fair di dalam memperlakukan baik itu perusahaan, baik itu perorangan, baik itu individu yang ada di bangsa ini. Karena ada undang-undang, kita hidup dengan berdasarkan Pancasila supaya semuanya adil. Perlu menurut saya juga snack ini server harus di Indonesia, atau juga aplikasi-aplikasi yang ada referral di sana, kemudian ada lembaga jasa keuangannya di sana, atau ada berkaitan dengan uang, top up uang, harus server ada di Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, Ketua SWI juga mengatakan bahwa Fitup ini bukan LJK. Dia bukan penghimpunan dana masyarakat, murni aplikasi. Nah, kalau setiap aplikasi untuk bisa legal di Indonesia, menurut saya harus semua server ada di Indonesia. Nah, gitu teman-teman. Saya mau sampaikan kepada Anda bahwa InShot pun, bahkan beberapa aplikasi bisa berbayar. Kalau kita selalu mengatakan bahwa kita bayar. Cuma kan sebenarnya di sini adalah membayar itu karena memang kita mau menggunakan jasanya, atau memang ada hal yang kita punya capai tersendiri. Selalu saya mengatakan bahwa YouTube pun ada orang yang membayar untuk bisa sukses dari YouTube. Ada. Kenapa kita tidak permasalahkan itu? Kita menggunakan Raja View, kita menggunakan aplikasi lain. Keluar duit kita loh. Supaya kita dapat apa? Supaya cepat dapat 4.000 jam tayang, dibayar. Supaya saat tercapai kita dibayar dari YouTube. Tapi kita bisa membayar di awal. Nah, ini kan bisa juga kita mengatakan, loh kenapa kita membayar di YouTube? Nah, samalah Fitup ini. Ada orang yang ingin mendapatkan hasil cepat, maka dia namanya fast track. Nah, jadi kita harus fair. Jadi rekan-rekan semuanya yang melihat video saya, juga haters, apa yang saya sampaikan kali ini, bagaimana juga petinggi-petinggi di bangsa kita mendukung Fitup. Mau ngomong apa lagi kalian haters? Anda bilang kami pembohong? Artinya kalau petinggi ini juga menyetujui dan mendukung Fitup, berarti mereka juga pembohong dong. Mendukung aplikasi yang tidak benar. Nah, itu kan logikanya. Lalu kalian mengatakan bahwa Anda menipu, tunjukkan mana yang ditipu. Kemudian orang-orang petinggi-petinggi yang mendukung ini, termasuk komandan pasukan bela negara, berarti mendukung penipuan dong. Itu kan logikanya. Jadi saran saya, kalau kalian merasa cerdas, mikirkan dulu kata-kata itu sebelum dikeluarkan. Karena bisa kita kemakan sendiri dengan kata-kata kita. Kalian itu punya komentar itu nggak logis semua. Tidak berperi kemanusiaan, menghakimi orang lain. Saya nggak mengerti teman-teman ini, teman haters ini, ya, cara berpikirnya seperti apa. Selalu saya mengatakan itu. Masa iya ada teman kita yang menjalankan aplikasi, kita kata-katai bebek dungu, binatang, kerbau, kita hakimi dia? Kok bisa? Padahal Anda tidak diganggu oleh orang yang menjalankan aplikasi itu. Oke lah kalau Anda mengatakan saya mencerdaskan supaya tidak ditipu. Tapi kan orang yang menjalankan aplikasi 17 jutaan, mereka tidak merasa tertipu. Lalu sampai sekarang terus dihina, terus dinyinyir. Kata-kata negatif, oh tidak mungkin begini Fitup, inilah ngurusi tidak keluar begini. Itu kan gosip yang menurut saya sia-sia semua. Apakah tidak dengan mengubah bahwa oke lah kita dukung teman-teman kita yang berusaha di Fitup agar aplikasi ini segera selesai dan banyak orang tertolong. Kenapa kita tidak berkata demikian? Kenapa justru kita menakut-nakuti mereka, mematahkan semangat mereka, bahkan memusuhi mereka? Anda bilang saya tidak musuh, kelihatan kalian memusuhi Fitup. Kelihatan. Kalian selalu mengatakan supaya kalian tidak ditipu, tapi kan faktanya seolah-olah kalian itu memaksa. Fituber tidak ada yang tertipu, bro. Nah, coba mikir. Cerdas Indonesia, ya. Cerdas itu jangan dikumandangkan, tetapi dipikirkan, logis, ya. Seperti
VTube ini 2L, long life. Logisnya di mana? Menolong orang di masa pandemi. Kalau haters, waktu orang tertolong dia tidak bisa lihat itu orang tertolong. Dia takut-takuti, jangan. Parah ini, parah. Jadi teman-teman, kali ini apa yang saya sampaikan kepada Anda menjelang detik-detik kita masuk di fase kedua. Ada petinggi-petinggi yang mendukung kita seperti pada takmil saya. Dan jangan ragu teman-teman. Kalau orang mundur di VTube, nggak ada masalah. VTube akan tetap berjaya. Kita yang tetap setia, tekun, akan yang nikmati hasil. Bukan mereka, bukan pecundang yang nikmati hasil, tetapi orang yang menghargai. Kalau kita menghargai aplikasi itu, sesuatu yang aplikasi lakukan untuk Anda sendiri. Karena nilai-nilai kebaikan yang kita tabur, itu akan kita tuai teman-teman. Ya, pasti, percayalah. Jadi semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Siapapun yang melihat video saya, tetap semangat dalam melakukan apapun itu yang Anda yakin teman-teman. Dan percayalah, dengan segala sesuatu yang kita kerjakan dari hati yang murni, itu membuahkan hasil yang luar biasa. Sademba memberkati Anda semua. Go Diamond.